Shalom Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Yesus. Kita bersyukur untuk hari ini sekali lagi kita ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari bersama sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam anugerah-Mu, Engkau boleh memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Hari ini bersyukur sekali lagi Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang hari ini kami renungkan menguatkan setiap kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan kita saya ambil di dalam Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada hari ini, aman dalam tangan Tuhan. Bicara tentang aman, tentu ini adalah suatu kondisi yang diharapkan dan diimpikan oleh setiap orang. Bagaimana hidup kita terlindung dari bahaya, kita bebas dari segala ancaman, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut dalam hidup ini. Saudara yang dikasih oleh Yesus, tetapi kenyataannya saudara, kita mau hidup di darat, kita mau hidup di lautan sekalipun, kita mau hidup di udara sekalipun, di hutan manapun yang terpencil sekalipun. Saudara, apa yang namanya bahaya, ancaman dapat mungkin untuk kita alami. Nah, saudara yang dikasih oleh Yesus, jadi dengan demikian, adakah tempat yang aman dan nyaman di dalam hidup kita, saudara? Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa tempat yang aman itu benar ada. Tempat yang aman itu benar nyata, saudara. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa tempat yang aman, yang nyaman itu adalah di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam tangan Tuhan kita bisa merasakan rasa aman yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Yesus, kita belajar dari hidup Daud. Bagaimana Daud adalah seorang raja yang hebat pada masanya. Dia hidup di satu tempat tinggal yang bukan hanya aman, tapi indah juga. Daud hidup dalam satu lingkungan bagaimana dia dikawal. Dia tentu punya banyak prajurit-prajurit yang hebat pada masanya, yang selalu siap sedia menjaga hidupnya, menjaga keluarganya, bahkan menjaga kerajaannya. Bahkan Daud juga di dalam hidup dia semuanya terjamin, baik secara jasmani dalam hidup dia. Tetapi saudara, kita melihat bahwa semua yang Daud miliki,
Dia mengakui bahwa dia tidak merasakan adanya satu keamanan yang sejati. Berkali-kali di dalam doa Daud, berkali-kali dalam Mazmur Daud, Daud mengakui bahwa hanya Tuhanlah tempat yang paling aman, tempat yang bisa memberikan dia perlindungan di dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dari sini kita belajar apa, saudara? Yang pertama, mari kita belajar. Kita sadar kita hanya manusia. Tangan kita terbatas, tetapi tangan Tuhan tidak terbatas. Hanya Tuhan yang menjaminkan keamanan hidup dan mati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara, menarik sekali di dalam ayat 6 dikatakan, saudara, firman Tuhan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kita melihat yang pertama, ini bicara tentang kebergantungan Daud kepada Tuhan. Saking besarnya nyawanya pun dia serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Daud di dalam bagian ini, dia mengungkapkan sifat Allah yang sejati itu yang sempurna. Dikatakan Allah itu setia. Saudara yang dikasih oleh Yesus, dari bagian ini, saudara, kita melihat seolah-olah ada hubungannya yang namanya setia dan apa yang namanya keamanan. Nah, ibaratnya, saudara, seorang penjaga seperti seorang satpam atau seorang polisi atau tentara yang tugasnya menjaga keamanan sebuah rumah atau sebuah gedung apapun, saudara, tentu dimintakan bagaimana dia tetap setia menjaga keamanan seperti yang ditugaskan. Tetapi, saudara, bagaimana jika dia tidak setia menjaga keamanan, saudara? Tentu kemungkinan bahaya dapat mungkin terjadi. Dijaga saja kemungkinan bahaya ada, apalagi tidak dijaga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus, bagian ini mau mengingatkan kita, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia sempurna, dia absolut, dia layak untuk dipercaya. Allah menjaminkan keamanan hidup kita 24 jam, setiap waktu, bahkan setiap detik di dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya di saat-saat kita senang, Tuhan menjaga. Bahkan di saat-saat tersulit dalam hidup kita. Bahkan di saat-saat situasi hidup kita tidak sedang-sedang aman, Tuhan pun sanggup menjaga hidup kita. Dia sanggup memberikan kita rasa aman. Dia menjaminkannya itu di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, aman dalam tangan Tuhan adalah tindakan iman yang aktif. Bagaimana senantiasa kita mempercayai Tuhan dalam segala hal dan dalam kondisi apapun hidup kita. Bahkan tidak peduli saat dimana hidup kita ada di ujung tanduk. Bagaimana hidup kita ada di ujung kematian sekalipun. Tangan Tuhan sanggup menjaga kita, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Yesus, kalau kita ingin merasakan, kita ingin mengalami keamanan dalam Tuhan, mari kita datang kepadanya, kita bersandar kepadanya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan seutuhnya, bahkan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Maka dengan demikian kita benar-benar akan mengalami apa yang namanya
aman dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, firman-Mu ya dan amin. Yang berjanji, bahkan Engkau sudah menyatakan kepada kami, Engkaulah yang akan memberikan kami rasa aman itu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin ada yang mengalami rasa tidak aman, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau menolong umat-Mu. Teguhkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.